Hey guys, welcome back di Jason Armus Show. Nah, jadi buat teman-teman semua yang memang lagi menjalani frugal living atau mungkin kalian yang pengen hidup sederhana, nah ini pasti kalian akan tertarik dengan satu tema yang bakal gue sampaikan hari ini, yaitu tentang frugal living di Inggris. Oke, frugal living di Inggris ini sebenarnya gue coba cari kan di Google juga, dan ternyata gue menemukan satu website yang menarik banget, yaitu website ini tuh kayak ngebahas tentang frugal living di Inggris. Oke, apa aja sih isinya? Nah, jadi yang pertama itu kalau ternyata orang Inggris itu mereka melakukan meal plan. Nah, meal plan ini maksudnya seperti apa sih? Jadi kayak misalkan nih, teman-teman semua pengen berbelanja di supermarket. Nah, itu udah dicatat dulu tuh. Jadi udah direncanain. Misalkan hari ini teman-teman mau makan apa? Ya udah, berarti apa aja yang harus dibeli? Nah, itu udah dicatat semua tuh. Nah, itu yang dimaksud dengan meal plan. Nah, mereka juga sebenarnya punya kebiasaan untuk kalau misalkan nih ada makanan yang tersisa. Nah, dibandingkan dibuang, mereka taruh di dalam kulkas. Jadi besok bisa dimakan lagi gitu. Terus juga ada satu kebiasaan juga kalau dari sisi makanan, yaitu mereka apa ya? Kalau membeli makanan seperti daging itu dikurangi. Misalkan seminggu daging tuh semestinya kan bisa aja kan 7 kali kan. Nah, ini cuma 3 kali ataupun 2 kali. Nah, mereka imbangi dengan sayuran. Selain untuk kesehatan, itu pun juga bagus untuk ngirit karena daging itu pun mahal di sana gitu. Jadi itu dari sisi makanan, teman-teman. Kedua, itu dari sisi budget. Nah, budget ini sendiri sebenarnya kurang lebih sama sih dengan kita juga, yaitu di planning nih setiap bulan itu berapa sih budget yang dikeluarkan untuk ya semuanya, untuk makan, untuk listrik, untuk di saving, untuk di investing gitu, itu berapa gitu. Jadi udah direncanain gitu loh, di budget gitu. Mereka juga seperti itu, teman-teman semua. Yang ketiga apa sih? Yang ketiga itu adalah fun for free. Nah, gini, konsepnya mereka ini adalah kalau misalkan kita pengen senang-senang, pengen liburan, itu nggak mesti harus yang mahal gitu, yang murah juga ada. Contoh seperti kalau di Inggris tuh museum ya. Berkunjung di museum itu gratis, teman-teman semua. Cuman kalau misalkan teman-teman mau donasi, ya donasi gitu. Jadi tidak harus membayar untuk masuk. Nah, terus contoh lain seperti mengunjungi park ya atau taman. Nah, kalau taman ini sendiri mereka kalau ngunjungin ya gratis gitu. Jadi sebenarnya opsinya mereka banyak. Kalau misalkan kita di sini kan juga bisa seperti itu ya. Tapi museum setahu saya bayar ya. Tapi apa ya? Kalau museum di sana tuh cozy banget, asik banget gitu loh. Bahkan itu tuh kayak menurut gua kayak mallnya gitu, seasik mall gitu. Nah, kalau misalkan museum kita bisa jadi seperti mereka, itu pasti juga akan lebih banyak juga diminatin oleh teman-teman semua gitu kan. Nah, terus kalau kalau di sini kan kita lebih banyak apa? Kayak ke mall, ini ke mall. Nah, kalau di sana tuh lebih banyak ke museum, lebih banyak ke taman karena itu murah gitu. Fun for free itu yang dimaksud dengan fun for free. Lalu selanjutnya apa lagi sih? Selanjutnya itu adalah recycle. Jadi recycle ini sebenarnya ada beberapa maksud ya teman-teman semua. Jadi recycle kalau misalkan kita bisa menggunakan produk yang recycle bagus. Terus kalau misalkan mereka juga itu lebih kalau yang mau frugal ya, itu mereka lebih milih barang yang second hand. Ya, jadi barang-barang yang second mereka mendingan pakai atau ya dibanding beli brand baru atau barang baru ya mendingan second. Nah, kalaupun seandainya orang-orang frugal living ini ternyata mau membeli barang baru, mereka melakukan downgrade brand ya. Artinya mereka turunin tuh brandnya. Jadi nggak mesti harus pakai brand-brand yang terkenal atau yang mahal gitu, nggak mesti teman-teman semua gitu. Contoh kalau misalkan kalau kita terapin di sini ya, kayak misalkan susu lah. Kalian beli susu di Indomaret atau mungkin di salah satu supermarket ya. Nah, itu kalian kan ada berapa pilihan tuh, ada Ultra Milk, ada Greensfield, ada Ovaltine. Nah, sebenarnya harganya juga varian. Nah, bisa jadi salah satu harga lebih murah gitu kan. Nah, karena mungkin brandnya nggak segede yang satunya lagi, tapi sama-sama susu. Nah, mendingan pakai yang di bawahnya itu gitu. Sama-sama susu kok. Nah, itu mereka juga seperti itu teman-teman semua.
Nah, dan yang terakhir itu adalah loyalty scheme. Nah, loyalty scheme itu apa sih? Jadi skema-skema loyalitas gitu loh. Kalau misalkan teman-teman sering berbelanja di satu toko, itu mereka akan memberikan diskon atau mungkin kayak voucher. Nah, orang-orang Inggris ini dia menggunakan voucher dan diskon tersebut. Misalkan dia sering ke satu restoran, nah saking seringnya kan yang restoran itu memberikan loyalty program gitu. Entah mereka potongan, entah tiba-tiba mau beli apa dikurangin harganya, atau mungkin dikasih gratis gitu. Nah, itu loyalty scheme tuh diperlukan banget gitu. Atau mungkin ada promo-promo atau diskon-diskon di store-store tertentu atau di toko-toko tertentu. Nah, itu dipakai sama mereka. Nah, itu merupakan kegiatan frugal living di Inggris yang gua baca di salah satu artikel di online gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan buat teman-teman semua yang mungkin sekarang lagi mencoba untuk hidup frugal living, dan ini bisa diterapin juga loh di kehidupan kita gitu. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke teman-teman kalian yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.